Halo sahabat sepenciptaan dimanapun berada, semoga sehat selalu jasmani, rohani maupun akal. Mimin ingin berbagi pemikiran. Jika suka silahkan like, subscribe, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar. Mimin ingin membahas tentang penciptaan alam. Mimin awali dari materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Oleh karena memiliki volume, maka materi juga menempati ruang tertentu. Sob, sadarkah kita sebagai manusia yang memiliki akal bahwa semua materi di sekeliling kita sudah cukup mudah untuk menjadi petunjuk akan adanya eksistensi keberadaan Zat Maha Pencipta dan penguasa alam semesta, dan sudah cukup mudah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaannya bagi yang mau berpikir. Sebagaimana kita setiap hari menjaga keberlangsungan hidup kita yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan air. Ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak materi. Mari kita renungkan tentang air. Ketika kita mandi, lalu mengangkat segayung air, kita masih bisa mengendalikan air tersebut. Masih kuat mengangkatnya. Ketika kita mengangkat seember air, kita perlu energi lebih besar lagi untuk mengangkatnya. Kita baru menyadari jika air memiliki kekuatan. Betapa kekuatan air bisa membuat kita panik dan takut ketika dalam jumlah yang sangat besar, dan kita sebagai manusia tak dapat mengendalikannya. Air yang dalam gayung atau ember hanya berbobot beberapa kilo saja, masih dalam kemampuan kita untuk mengangkatnya. Lalu bagaimana air yang di kolam, di sungai, danau, bahkan laut? Berapa banyak tonase air yang di danau? Dari sini kita sadar bahwa manusia sangat terbatas. Wahai sobatku, secara sederhana yang kita ketahui tentang berat atau bobot suatu materi adalah dipengaruhi dengan volume, dengan gravitasi atau ke arah bawah. Mari kita renungkan sebentar ketika langit mulai mendung. Mendung adalah fenomena alam secara natural. Sering atau muncul atau terjadi sudah berlangsung sekian tahun lamanya, sangat jauh sebelum manusia berpikir teknologi. Terjadi tanpa campur tangan akal manusia. Coba kita kesampingkan dulu sebentar pelajaran sistem siklus hujan yang kita dapat dari sekolah dulu, dan kita kembali ke fitrah manusia sebagaimana zaman dulu. Lalu nanti kita kembali lagi membahas pelajaran hukum alam tersebut. Oke. Hujan berasal dari langit atau dari atas, dari mendung yang gelap dan menggumpal, entah seperti apa dan dengan sebab tertentu yang kita manusia tidak punya wilayah kuasa campur tangan sedikit pun. Maka hujan yang berupa air turun, yang dalam waktu kurang dari sehari, hujan mampu membuat sungai menjadi deras alirannya, danau yang melimpah, tanah yang kering, serta pepohonan menjadi sangat basah meliputi sekian luas area. Lalu, berapa banyak jumlah air yang diperlukan untuk menjadikan itu semua? Berapa debit dan tonase airnya? Secara fitrah, harusnya hal yang demikian itu sudah cukup bagi manusia untuk muncul rasa takjub kepada teknologi alam. Bagaimana benda dengan berat yang demikian besar itu bisa melayang di angkasa? Lantas apa yang terjadi jika jatuhnya bobot tersebut seketika?
Mampukah makhluk hidup yang di bawah ini bertahan? Namun tidak demikian. Alam menjadikan bobot yang begitu besar, luar biasa beratnya, turun dengan fenomena yang sangat indah, yaitu hujan. Rasakan ketika Anda di balik jendela kaca, ditemani dengan secangkir minuman hangat, tetesan air dari langit jatuh begitu syahdu, menawan hati hingga rindu dengan si mantan, hingga ora kroso atau menghantarkan hatimu ngelangut melayang jauh menuju si dia yang di negeri seberang. Intinya secara umum semua orang mengatakan turunnya hujan itu fenomena alam yang indah. Wahai saudaraku, jika kita kembali menilik ilmu pengetahuan alam sebagaimana kita menerima pelajaran dari sekolah dulu, di situ terdapat sebab yang menjadikan air hujan melayang, menggumpal, dan turun tidak dengan seketika. Ada mekanisme dan tahapan-tahapan tertentu yang tersistem rapi dan teratur, terjadi secara alamiah. Tidakkah kita berpikir lalu menghantarkan kepada satu pertanyaan? Apakah mungkin mekanisme keteraturan alam tersebut terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara asal saja? Bukankah mekanisme keteraturan tersebut adalah mahakarya yang sangat dahsyat, yang pastinya diciptakan dengan bentuk kehendak kesengajaan oleh suatu kecerdasan dan kekuasaan yang maha dahsyat? Tidak berhenti sampai di situ. Terkait fenomena alam yang lain pun juga terdapat mekanisme sistem alam yang saling berkaitan, atau disebut rantai ekosistem. Contoh fenomena lain adalah bagaimana matahari dan bulan yang memiliki ukuran dimensi yang besar dan berat, memiliki suatu energi tertentu, mampu berjalan dengan teratur, melayang tanpa rel atau semacamnya. Mekanisme sistem ini telah terjadi sejak sekian sangat banyak tahun lamanya, jauh sebelum simbah moyang dari moyangnya nenek moyang kita lahir. Marilah kita berpikir sejenak. وعلى تعاديني تهجرني وتخلي لرصامي خالية